Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 54. Di sini saya akan menjelaskan hasil desain bangunan rumah impian saya. Di sini saya membuat rumah impian dengan warna yang soft karena saya suka dengan warna soft. Di sini tembok pagar dengan rumah sengaja saya buat warnanya sama biar ada kesinambungan antara tembok pagar dengan rumah tersebut. Oke, di sini pagarnya saya setting bolong-bolong seperti ini. Kemudian di bagian sisi kanan kirinya saya tembokkan, tidak ada bolong sama sekali, dan sisi belakangnya begitu pula. Kemudian sebagai hiasan saja di sini ada semacam tinggi sebuah tiang tembok pagar dengan warna yang selang-seling. Kemudian saya menggunakan satu pintu pagar. Ini bisa dibuka ke depan dan ke belakang. Kemudian di sini saya lumayan luas rumah yang saya buat, rumah impian saya, di mana di dalamnya ada beberapa ruang. Kemudian saya setting seperti ini, atapnya agak condong ke depan. Kemudian atap depannya ini lurus. Kemudian ini sengaja tiangnya tembus atau melebihi dari atap rumah tersebut. Di sini ada 2 pintu, saya menggunakan 2 pintu. Kemudian ada jendela dan ada garasi di sebelah rumah ini. Di sini ini garasi. Oke, langsung saja kita ke dalam rumahnya. Kita coba ke dalam rumah, mengetahui dalam rumahnya. Nah, seperti yang terlihat pada layar, ini ada 8 ruang, di mana yang pertama ini terdapat ruang tamu. Kemudian ini ruang keluarga, ini kamar yang pertama, ini kamar yang kedua. Kemudian di sini terdapat musola, di sini kamar mandi. Kemudian di sini ruang makan. Kemudian terakhir yaitu dapur. Nah, di dalam setiap ruang memiliki memiliki peralatan atau memiliki sesuatu benda yang ada di dalam setiap ruang tersebut. Di sini sudah terlihat bahwa pada ruang tamu ini terdapat sofa, 2 buah sofa dan 1 kursi. Kemudian terdapat foto di sini ya, ini merupakan foto. Ini untuk ruang tamu seperti itu. Kenapa ruang tamu saya setting seperti itu? Di sini berfungsi untuk sebagai jalannya dari rumah ini, pintu masuk dan keluarnya. Nggak mungkin kan kalau ruang tamu ditaruh sini, jadi saya taruh sebelah, kalau dari saya kanan lah, sebelah sini ya, sini. Kemudian kita beranjak ke ruang keluarga, di mana di ruang keluarga ini kita terdapat benda seperti
ini kasur buat tidur ya, kayak semacam nggak tikar tapi kasur tipis untuk tiduran gitu. Kemudian terdapat televisi. Sebentar. Terdapat televisi seperti gambar, seperti yang terlihat pada layar. Ini ya televisi, kemudian ada meja untuk menaruh barang-barang seperti remote televisi, kemudian seperti apa ya, dokumen-dokumen mungkin yang diperlukan bisa ditaruh di sini. Kemudian ini adalah jendela buat keluar masuk hawanya. Ini ya televisinya. Sebentar, saya lebih perjelas lagi. Nah, seperti ini. Ini televisinya, ini mejanya ada 1, 2, 3, 4, 5 laci gitu ya, laci tarik sama laci buka. Ini yang kasur tipis tadi buat tiduran santai-santai dengan bantal. Seperti itu, bantal 2. Ini jendela. Oh ya, saya menyeting setiap ruangan itu memiliki warna yang berbeda-beda. Karena kalau satu warna itu akan bosan, monoton gitu. Jadi saya setting atau saya ingin rumah saya itu berwarna-warna. Kemudian yang ketiga yaitu kamar. Nah, ini kamar. Saya setting warna ungu, agak kepingan gitu ya, ungu lah gitu. Ini ceritanya kamar buat ceweknya, anak cewek gitu. Kemudian ini buat anak cowok gitu. Ini buat anak cewek sama ibunya, terus anak cowok sama bapaknya. Kemudian di sini terdapat kasur, pastinya ya kalau di kamar pasti ada kasur. Kemudian terdapat lemari pakaian. Kemudian terdapat lemari. Kemudian terdapat meja belajar ya, untuk belajar. Kan ada anaknya yang lagi sekolah belajar di sini atau digunakan ibunya untuk kerjakan pekerjaannya. Di sini ada meja belajar dan kursi. Kemudian ini ada bukunya. Kemudian di sini kasurnya, bukan hanya kasur tapi ada bantal dan selimut. Sebentar. Nah, kemudian kita beranjak ke kamar sebelah. Di sini saya setting ya warna coklat karena untuk cowok dan untuk pria lah gitu ya intinya. Di sini ada kamar yang berisi tempat tidur, kasur, kemudian ada meja belajar juga. Kemudian di sini ada rak buku sama rak buku dan lemari pakaian. Itu ya. Kemudian ada jendela di sini untuk keluar masuknya udara. Itu untuk kamar. Kemudian kita beralih ke bagian sisi kanan ya. Mohon maaf tadi sisi kiri, sekarang sisi kanan. Kita beralih ke sisi kanan, bagian depan dulu. Di bagian depan ini saya setting sebagai musola. Saya inginkan rumah impian saya itu di depan itu musola. Seperti ini. Di sini saya buat ada sajadah dan ada tempat
untuk Al-Quran itu kalau ngaji itu sebagai tanda kalau ini merupakan musola. Kemudian di sebelahnya musola terdapat kamar mandi, di mana di sini kamar mandinya terdapat kotak atau bak mandi ya, sama ada kerannya juga. Ini ya kerannya. Kemudian terdapat apa? Toiletnya, gini ya maksudnya, apa WC-nya gitu. Kemudian terdapat gantungan baju di sebelah sini. Untuk kamar mandinya memang sengaja saya setting warna seperti ini biar soft gitu ya, bagus kelihatannya. Nah di sini gantungan ya, di sini gantungan. Kemudian kita beralih setelah ke kamar mandi, kita beralih ke tempat makan atau ruang makan. Di sini ada meja dan kursi makan. Kemudian ada apa? Ya, meja dan kursi makan di sini karena di sini merupakan tempat makan. Itu ya. Kemudian warnanya hijau, biar fresh. Kemudian selanjutnya yaitu kemudian selanjutnya ruang dapur. Di sini ruang dapurnya. Nah, di sini ya ruang dapurnya. Di sini ada lemari dapur yang kecil untuk menempatkan peralatan-peralatan dapur seperti garam, lada, kemudian piring bisa dimasukkan juga di sini. Kemudian bahan-bahan dapur lainnya. Kemudian di sini ada di sini ada dua ada lemari atas yang di sini bagian sini dan lemari bawah. Lemari bawah ini untuk bahan-bahan yang berat-berat seperti wajan, kemudian panci ditaruh di sini. Kemudian di sini ada keran, ada tempat cuci piring. Ini ada kerannya. Kemudian ini adalah kompor gas. Sehingga ya kenapa saya membuat ruang makan dekat dapur kan enak untuk mengantarkan makanan dari dapur ke ruang makan. Itu ya lebih efektif. Nah, itu bagian atau ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Kemudian di belakang ada pintu juga untuk bisa ke belakang, yaitu jalan-jalan, jemur-jemur, dan sebagainya ya. Bisa lewat pintu belakang. Kemudian ada jendela juga. Nih. Nah, dalam pembuatan ini itu menggunakan menggunakan extrude, fitur-fitur extrude, kemudian mewarnai juga menggunakan material properties, kemudian ada menggunakan modifier, subdivision untuk bahas sofa itu ya, kemudian dan lain sebagainya. Jadi menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Blender ini. Ini untuk di dalam rumah. Selanjutnya yaitu selain di dalam rumah, kita ada di sebelah rumah itu ada garasi dan gudang. Jadi kita beranjak ke garasi dan gudang ya. Sebentar kita pindahkan dulu. Kita beranjak ke garasi dan gudang. Kita pindah dulu. Kita pindah atapnya.
Nah, selanjutnya yaitu garasi. Di sebelah kanan mobil itu di sebelah kanan rumah maksud saya itu terdapat garasi dan gudang. Nah, di sini gudang. Bentar, ini menghalangi. Dia agak sini ya. Oh, maaf. Sebentar. Nah, kemudian garasi dan gudang ya. Garasi, pintu gudangnya sama jendela gudang. Apa isi di dalam gudang? Isinya yaitu kardus-kardus yang tidak terpakai atau kardus yang mungkin nantinya akan diperlukan kembali, bisa ditaruh di sini, atau barang-barang lain ditaruh di gudang ini, seperti itu. Kemudian untuk garasi di sini, ini dibuat untuk mobil. Ini terdapat 2 mobil ya. Kendaraannya yaitu mobil. Di sini terdapat 2 mobil. Dalam pembuatan mobil ini, saya mengkombinasikan antara objek cube sama objek silinder. Badan mobilnya itu menggunakan cube dan roda mobilnya menggunakan silinder. Seperti itu untuk yang garasi dan gudang. Apalagi ya, mungkin itu saja untuk review rumah saya, rumah impian saya. Apalagi dalam pembuatannya itu hanya memerlukan 3 objek. Oh, enggak 3 sih, maksudnya rumah. Kalau objek di dalamnya itu pasti menggunakan objek-objek baru. Tapi secara garis besar itu ada 3, yaitu untuk rumahnya, kemudian atapnya, atap yang ini yang segitiga, kemudian atap untuk garasi dan gudang. Sedangkan objek-objek di dalamnya itu juga menggunakan objek-objek baru juga, maksudnya membuat dari awal. Seperti itu. Kemudian apalagi ya, di sini saya untuk tanahnya dibuat warna hijau, kan rumput ya, bukan tanah seperti biasa. Dan di sini ini perbedaannya, ini rumput, ini tanah. Anggapannya tanah, gak tanah juga sih, kayak semacam tanah tapi pasir lah gitu, tanah berpasir, seperti itu. Nah, jadi dari membuat tadi dari awal ya sampai akhir itu, sehingga membentuk sebuah rumah seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review rumah impian yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.